bahwa setelah undang-undang ini disahkan nantinya, DKI akan dicabut, daerah khusus ibu kota akan dicabut. Jakarta akan kembali merujuk pada undang-undang pemerintahan daerah. Ada 10,96 juta orang penduduk Jakarta yang mereka mengharapkan kehidupan lebih baik dengan berurbanisasi berpuluh-puluh tahun hidup di Jakarta. Mereka mengkhawatirkan jika ibu kota negara dipindahkan, apakah bandara mereka masih akan ramai dikunjungi? Apakah stasiun mereka masih akan ramai dikunjungi? Apakah terminal mereka masih ada bus-bus yang terisi dengan penumpang? Apakah mal-mal, restoran-restoran, dan warung-warung masih ada pembelinya? Dan mereka lebih khawatir lagi. 416 bupati dari seluruh Indonesia memiliki perwakilan di Jakarta. Jika ibu kota negara dipindahkan, maka apakah tokoh-tokoh daerah tersebut masih akan datang ke Jakarta berbelanja yang menambah perputaran uang di Jakarta? Ada 98 wali kota dan seluruh jajarannya yang memiliki kantor perwakilan di Jakarta, bagian daripada yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Ada 121 kedutaan besar yang berkedudukan di Jakarta, bagian daripada pendorong datangnya wisatawan mancanegara di Jakarta, di mana Jakarta adalah provinsi 3 besar dikunjungi wisatawan mancanegara setelah Bali dan Kepulauan Riau. Karena itu kami memberikan catatan sepenuh hati kepada pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memikirkan masa depan Jakarta pasca pemindahan ibu kota Jakarta dengan tetap memberikan status kekhususan, yaitu kekhususan di bidang keuangan, kekhususan di bidang bisnis, dan kekhususan di bidang ekonomi, dan juga kekhususan di bidang kesejarahan. Karena Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik ini di tanah Jakarta. 7 presiden kita dilantik dan disumpah di tanah Jakarta ini. Karena itu kami mohon ini menjadi catatan penting untuk kehidupan peradaban bangsa Indonesia ke depan. Demikian pimpinan, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Kamarus Samad dari fraksi Partai Gerindra. Dapil DKI. Untuk IKN, untuk rakyat Indonesia di dalam dan di luar negeri, ingat perpindahan ibu kota negara artinya berpindah pula kedaulatan bangsa kepada asing. Itu artinya apa? Pemerintah sudah menggelar karpet merah untuk eksodus. Negara mana yang sekarang kita lihat adalah negara Cina. Dan kita sudah tidak punya apa-apa lagi ketika ibu kota negara itu sudah ada dan sudah diresmikan. Jadi ingat, hati-hati, tetap waspada, cerdas dalam berpikir, cerdas dalam menanggapi berita, dan cerdas dalam bertindak. Yang kedua, berhenti menyuarakan kebenaran dan keadilan adalah bentuk keputusasaan yang sangat dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, tetap bersuara, tetap berteriak, apalagi untuk para generasi bangsa kita. Karena tidak berubah nasib sebuah kaum. Betul, tidak akan merubah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita sendiri tidak merubahnya. Sebagai kerajaan tertua di Nusantara dan pengaku hibah Grand Sultan, kerabat Kesultanan Kutai kecewa karena tak diajak diskusi pasca penetapan Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara. Pasalnya, hak tanah di lokasi IKN merupakan milik Kesultanan Kutai. Mereka menganggap tidak ada tanah negara, yang ada tanah suap raja. Menurut Ketua Pengelolaan Tanah Perwatasan Grand Sultan Kesultanan Kutai Aji Pangeran Aryo Jayawinata, mengatakan tanah di wilayah Kaltim tertuang dalam pernyataan pemangku hibah Grand Sultan. Dalam pernyataan tersebut terdapat 6 kerabat sultan yang menjadi ahli waris, salah satunya Aji Pangeran Aryo. Pihaknya juga menjelaskan tanah yang ditempatkan sebagai lokasi IKN termasuk Pasir, Penajam Pasir Utara, Balikpapan dan Samarinda merupakan milik Sultan Parikesit Kepresidenan Soekarno ketika bergabungnya Republik Indonesia. Namun pemberian itu hanya sebatas tanah suap raja dan bukan tanah milik negara. Pihaknya juga memiliki legalitas bukti yang diberikan oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1902 lalu, jauh sebelum kemerdekaan. Para sultan hanya menginginkan ada pengakuan dari pemerintah terhadap eksistensi keberadaan tanah kesultanan.
kami ini kuasa-kuasa hibah semua nih, kuasa Grand Sultan. Artinya kita meminta supaya layak ramai dan pemerintah dan sebagainya itu kita nih eksistensi kita tuh diakui secara hukum, baik hukum juris kultural, juris formal. Karena kami diakui oleh BPN tahun 2011 dan UU PA nomor 60 pasal 20. Nah, di Kutai ini tidak ada tanah negara, nggak ada. Yang ada, tanah negara itu sesuai PP nomor 8 apabila di tanah itu bebas dari hak. Pihaknya juga mengklaim tanah kesultanan yang masuk IKN seluas 180.000 hektar dari Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Semoy, Sepaku hingga Jonggot. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sultan itu adalah hak lama, hak Oh, bagi-bagi. Lagi mencerminkan presiden yang bertemu rakyatnya. Lihat loh, lihat. Beli loh dia ini. Iya, beli. Untuk kalian tahu, iya, pemimpin saya di sini kan. Saya mau diam dulu. Mencerminkan wapresnya. Wis.